Hidup mewah dengan utang riba. Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc. Banyak jalan yang ditempuh untuk menjadi kaya. Meskipun dengan cara yang haram. Tak apalah mencari pinjaman atau utang riba, yang penting bisa tentram dan hidup mewah. Itulah prinsip sebagian muslim di zaman modern seperti ini. Hidup dengan yang halal lebih tentram, suatu yang haram asalnya tidak menentramkan jiwa. Dosa selalu menggelisahkan. Sama halnya dengan utang riba. Awalnya meminjam dalam keadaan butuh, namun selanjutnya gelisah yang diperoleh karena dikejar-kejar debitur atau pemilik utang untuk melunasi utang. Karena hakikat riba adalah setiap utang piutang yang ada keuntungan atau manfaat di dalamnya. Dari Nawas bin Saman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia. Sedangkan kejelekan, dosa, adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. HR. Muslim nomor 2553, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa, karena ingat meminjam uang dengan cara riba juga terkena laknat. Jika demikian, nasabah yang meminjam uang dengan cara riba pun terkena dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. HR. Muslim nomor 1598. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadits ada penegasan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah haramnya tolong-menolong dalam kebatilan. Syarah Sahih Muslim 11:23, milikilah sifat qanaah, tidak merasa cukup, alias tidak memiliki sifat qanaah, itulah yang membuat orang ingin hidup mewah-mewahan. Padahal penghasilannya biasa, namun karena ingin seperti orang kaya yang memiliki smartphone mahal, mobil mewah dan rumah layak istana, akhirnya jalan kreditlah yang ditempuh. Dan kebanyakan kredit yang ada tidak jauh-jauh dari riba, bahkan termasuk pula yang memakai istilah syari sekalipun seperti murabahah. Menggunakan handphone biasa asalkan bisa berkomunikasi, atau menggunakan motor yang memang lebih pas untuk keadaan jalan di negeri kita yang tidak terlalu lebar, atau hidup di rumah kontrakan, sebenarnya terasa lebih aman dan selamat dari riba untuk saat ini. Cobalah kita belajar untuk memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan rizki yang Allah anugerahkan, maka tentu kita tidak selalu melihat indahnya rumput di rumah tetangga karena taman di rumah kita pun masih terasa sejuk. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya, gina, adalah hati yang selalu merasa cukup. HR. Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Kata para ulama, kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah gina, kaya hati, namun malah fakir, hati yang miskin. Lihat Fathul Bari, 11:272. Jika seorang muslim memperhatikan orang di bawahnya dalam hal dunia, itu pun akan membuat ia semakin bersyukur atas rizki Allah dan akan selalu merasa cukup. Berbeda halnya jika yang ia perhatikan selalu orang yang lebih dari dirinya dalam masalah harta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baka selengkapnya smiley cium https://rumahisho.com/6206 tanda pisah hidup, tanda pisah mewah, tanda pisah dengan tanda pisah utang, tanda pisah riba.html. Cinta dakwah sunnah. Barakallahu fiikum. Hidup mewah dengan utang riba. Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc.
Banyak jalan yang ditempuh untuk menjadi kaya. Meskipun dengan cara yang haram. Tak apalah mencari pinjaman atau utang riba, yang penting bisa tentram dan hidup mewah. Itulah prinsip sebagian muslim di zaman modern seperti ini. Hidup dengan yang halal lebih tentram, suatu yang haram asalnya tidak menentramkan jiwa. Dosa selalu menggelisahkan. Sama halnya dengan utang riba. Awalnya meminjam dalam keadaan butuh, namun selanjutnya gelisah yang diperoleh karena dikejar-kejar debitur atau pemilik utang untuk melunasi utang. Karena hakikat riba adalah setiap utang piutang yang ada keuntungan atau manfaat di dalamnya. Dari Nawas bin Saman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia. Sedangkan kejelekan, dosa, adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. HR Muslim nomor 2553, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa, karena ingat meminjam uang dengan cara riba juga terkena laknat. Jika demikian, nasabah yang meminjam uang dengan cara riba pun terkena dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. HR Muslim nomor 1598. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadits ada penegasan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah haramnya tolong-menolong dalam kebatilan. Syarah Sahih Muslim 11:23. Milikilah sifat qanaah, tidak merasa cukup, alias tidak memiliki sifat qanaah. Itulah yang membuat orang ingin hidup mewah-mewahan. Padahal penghasilannya biasa, namun karena ingin seperti orang kaya yang memiliki smartphone mahal, mobil mewah dan rumah layak istana, akhirnya jalan kreditlah yang ditempuh. Dan kebanyakan kredit yang ada tidak jauh-jauh dari riba, bahkan termasuk pula yang memakai istilah syari sekalipun seperti murabahah. Menggunakan handphone biasa asalkan bisa berkomunikasi, atau menggunakan motor yang memang lebih pas untuk keadaan jalan di negeri kita yang tidak terlalu lebar, atau hidup di rumah kontrakan, sebenarnya terasa lebih aman dan selamat dari riba untuk saat ini. Cobalah kita belajar untuk memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan rizki yang Allah anugerahkan, maka tentu kita tidak selalu melihat indahnya rumput di rumah tetangga karena taman di rumah kita pun masih terasa sejuk. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya, jina, adalah hati yang selalu merasa cukup. HR Bukhari nomor 6446